Israel merupakan salah satu negara paling menarik di dunia, namun hanya sedikit orang yang benar-benar memahami kisah sebenarnya. Negara ini sangat kecil sehingga Anda dapat melintasinya dari satu sisi ke sisi lain hanya dalam waktu sekitar 90 menit berkendara. Meski demikian, pengaruhnya terhadap dunia jauh melampaui banyak negara yang ukurannya ratusan kali lebih besar. Israel berhasil menghidupkan kembali sebuah bahasa yang telah mati selama hampir 2000 tahun dan menjadikannya bahasa resmi sebuah negara modern. Negara ini mampu mengubah wilayah gurun menjadi lahan pertanian yang subur. Mereka membangun kawasan pantai yang indah berdampingan dengan kota-kota kuno yang syarat sejarah. Berbagai teknologi yang Anda gunakan setiap hari, bahkan yang mungkin sedang berada di saku Anda saat ini, memiliki jejak inovasi dari Israel. Selain itu, negara ini memiliki tempat-tempat yang keindahannya benar-benar mampu membuat siapapun terpukau. Hari ini kita akan membahas 15 fakta tentang Israel yang begitu mengejutkan, unik, dan berbeda dari gambaran yang sering muncul di media. Setelah mengetahui semuanya, Anda mungkin akan tergoda untuk segera memesan tiket dan mengunjunginya. Mari kita mulai. Fakta nomor 15, Israel lebih kecil daripada New Jersey. Luas wilayah Israel sangat kecil. Anda dapat berkendara dari pantai barat hingga perbatasan timurnya hanya dalam waktu sekitar 1,5 jam. Jika melakukan perjalanan dari ujung utara ke ujung selatan, Anda hanya memerlukan waktu sekitar 6 jam dengan mobil. Luas wilayahnya bahkan hanya sekitar 1/10 dari 1% total wilayah Timur Tengah. Namun negara mungil ini memiliki jumlah perusahaan rintisan per kapita tertinggi di dunia. Israel juga menghasilkan lebih banyak penerima hadiah Nobel dibandingkan seluruh negara Timur Tengah lainnya jika digabungkan. Selain itu, negara ini telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan dunia modern dengan cara-cara yang mungkin akan membuat banyak orang terkejut. Jangan pernah menilai Israel hanya berdasarkan ukurannya. Dalam banyak kasus, hal-hal paling berpengaruh di dunia justru hadir dalam bentuk yang paling kecil. Fakta nomor 14, bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani merupakan satu-satunya bahasa dalam sejarah manusia yang tercatat pernah berhenti digunakan sebagai bahasa percakapan sehari-hari, namun kemudian berhasil dihidupkan kembali. Selama hampir 2 milenium, bahasa ini hanya bertahan dalam kitab-kitab keagamaan dan doa-doa. Tidak ada orang yang menggunakannya untuk berbelanja, bercakap-cakap dengan tetangga, atau sekedar melontarkan lelucon. Kemudian pada akhir abad ke-19, seorang tokoh bernama Eliezer ben Yehuda pindah ke Palestina dan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mengembalikan bahasa Ibrani ke kehidupan sehari-hari. Ia bahkan membesarkan putranya sebagai penutur asli pertama bahasa Ibrani di era modern. Saat ini lebih dari 9 juta orang menggunakan bahasa Ibrani setiap hari. Kisah ini dianggap sebagai salah satu kebangkitan bahasa paling luar biasa dalam sejarah. Sebuah bahasa yang seolah-olah berhasil dibangkitkan kembali setelah lama mati. Fakta nomor 13, Laut Mati. Laut Mati berada sekitar 430 meter di bawah permukaan laut, menjadikannya titik daratan terendah di seluruh permukaan bumi. Namun itu bukanlah hal paling menakjubkan tentang tempat ini. Kandungan garamnya sangat tinggi, sekitar 10 kali lebih asin dibandingkan air laut biasa. Karena itu hampir mustahil bagi seseorang untuk tenggelam di sana. Tubuh manusia akan mengapung secara otomatis tanpa perlu berusaha. Anda bahkan bisa duduk santai di atas permukaan air layaknya di kursi dan membaca koran. Kandungan mineral yang kaya di Laut Mati telah menarik tuh wisata kesehatan selama ribuan tahun. Bahkan tokoh-tokoh terkenal seperti Cleopatra dan Raja Herodes konon pernah datang ke sana karena percaya pada manfaat kesehatan yang dimilikinya. Pengalaman berada di Laut Mati benar-benar berbeda dari tempat manapun di dunia. Fakta nomor 12, Yerusalem. Yerusalem sering dianggap sebagai salah satu wilayah yang paling banyak diperebutkan sepanjang sejarah manusia. Kota ini memiliki makna spiritual yang sangat besar bagi 3 agama besar dunia sekaligus, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Tembok barat, gereja Makam Kudus, dan Masjid Al-Aqsa semuanya berada dalam jarak berjalan kaki satu sama lain di kota kuno yang sama. Namun ada satu fakta yang benar-benar membuat banyak orang tercengang. Terdapat kondisi psikologis yang dikenal sebagai sindrom Yerusalem, sebuah gangguan yang diakui medis, di mana para pengunjung yang sebelumnya tidak memiliki riwayat gangguan mental, tiba-tiba mengalami delusi keagamaan setelah mengunjungi kota tersebut. Setiap tahun, sekitar 100 kasus yang cukup serius hingga memerlukan penanganan psikiatri dilaporkan terjadi. Hampir tidak ada kota lain di dunia yang dikaitkan dengan kondisi medis khusus hanya karena keberadaannya. Fakta ini menjadikan Yerusalem sebagai salah satu kota yang paling unik dan misterius di dunia. Fakta nomor 11, Tel Aviv. Tel Aviv merupakan salah satu kota yang paling sering mengejutkan para pengunjung. Kota ini terletak tepat di tepi Laut Mediterania dan memiliki deretan pantai yang indah yang membentang hingga ke pusat kota. Kota ini memiliki kehidupan malam yang begitu hidup dan aktif hingga sering dijuluki sebagai kota yang tidak pernah tidur. Di kawasan Timur Tengah, Tel Aviv memiliki jumlah restoran sushi per kapita yang bahkan lebih banyak dibandingkan kota New York. Selain itu, kota ini juga dikenal sebagai salah satu pusat gaya hidup vegan terbaik di dunia. Tel Aviv juga memiliki koleksi bangunan bergaya Bauhaus dari era 1930-an yang lebih banyak dibandingkan kota manapun di dunia. Karena keunikan arsitekturnya tersebut, kota ini memperoleh pengakuan sebagai situs warisan dunia dari UNESCO. Tel Aviv menghadirkan perpaduan yang unik antara nuansa kuno dan kemajuan modern dalam waktu yang bersamaan. Fakta nomor 10, Iron Dome.
Iron Dome merupakan salah satu pencapaian teknologi militer paling luar biasa yang pernah diciptakan manusia. Sistem ini adalah pertahanan rudal milik Israel yang dirancang untuk mendeteksi roket yang datang, menghitung lintasannya hanya dalam hitungan detik, menentukan apakah roket tersebut akan jatuh di wilayah berpenduduk, dan jika ancaman itu nyata, sistem akan segera meluncurkan rudal pencegat untuk menghancurkannya di udara sebelum mencapai target. Seluruh proses tersebut berlangsung secara otomatis dan terjadi secara langsung dalam waktu nyata. Tingkat keberhasilan pencegatan Iron Dome dilaporkan melebihi 90%. Israel mengembangkan teknologi ini karena menghadapi situasi di mana ribuan roket dapat ditembakkan ke wilayah perkotaannya hampir tanpa peringatan sebelumnya. Kehadiran Iron Dome tidak hanya memberikan perlindungan bagi Israel semata. Teknologi ini juga mengubah cara dunia memandang sistem pertahanan udara dan strategi perlindungan wilayah untuk selamanya. Fakta nomor 9. Militer Israel merupakan salah satu kekuatan militer paling maju dan paling disegani di dunia. Walaupun hanya memiliki populasi sekitar 9 juta jiwa, Israel memiliki angkatan bersenjata yang sangat berpengalaman dalam pertempuran, serta didukung oleh teknologi mutakhir. Setiap warga negara Israel, baik laki-laki maupun perempuan, diwajibkan menjalani dinas militer sebagai bagian dari kewajiban nasional mereka. Laki-laki umumnya menjalani masa dinas selama 3 tahun, sedangkan perempuan selama 2 tahun. Sistem ini memungkinkan Israel memiliki pasukan cadangan yang terlatih dengan baik dan dapat dimobilisasi dengan sangat cepat ketika dibutuhkan. Angkatan Udara Israel secara konsisten ditempatkan di antara 3 terkuat di dunia dalam berbagai penilaian internasional. Selain itu, Israel secara luas dipercayai sebagai satu-satunya negara di Timur Tengah yang memiliki senjata nuklir, meskipun pemerintahnya tidak pernah secara resmi mengkonfirmasi keberadaan persenjataan tersebut. Untuk sebuah negara yang dapat dilintasi hanya dalam waktu sekitar 90 menit dari barat ke timur, Israel memiliki kemampuan militer yang bahkan sulit ditandingi oleh banyak negara yang wilayahnya 10 kali lebih besar. Faktor nomor 8. Masada. Masada adalah sebuah benteng kuno yang dibangun oleh Raja Herodes di atas dataran batu berpuncak rata yang menjulang sekitar 400 meter di atas Laut Mati, tepat di kawasan Gurun Yudea. Tempat ini dianggap sebagai salah satu lokasi paling dramatis sekaligus paling menggugah emosi di dunia. Pada tahun 73 Masehi, sekitar 960 pejuang Yahudi melakukan perlawanan terakhir mereka terhadap pasukan Kekaisaran Romawi di Masada. Mereka memilih bertahan hingga akhir daripada menyerahkan diri dan hidup sebagai budak. Ketika tentara Romawi akhirnya berhasil menembus pertahanan benteng tersebut, mereka menemukan bahwa hampir seluruh penghuni telah memilih kematian daripada ditangkap oleh musuh. Saat ini, Masada menjadi salah satu simbol nasional paling kuat bagi Israel yang melambangkan keberanian, keteguhan hati, dan semangat perlawanan yang tidak mudah dipatahkan. Kisah yang terjadi di sana terus dikenang sebagai salah satu peristiwa paling bersejarah dan mengharukan dalam perjalanan panjang bangsa Yahudi. Fakta nomor 7. Gurun Negev. Gurun Negev mencakup lebih dari 60% dari seluruh wilayah daratan Israel. Banyak negara mungkin akan menganggap kawasan seluas itu tidak memiliki nilai dan tidak layak dimanfaatkan. Namun, Israel justru mengubahnya menjadi salah satu wilayah yang paling penting secara strategis di seluruh negeri. Di jantung Gurun Negev berdiri Pusat Energi Surya Nasional Ben Gurion, salah satu fasilitas penelitian tenaga surya paling maju di dunia. Di kawasan yang sama juga terdapat fasilitas penelitian nuklir di Mona, lokasi yang oleh banyak analis diyakini memiliki keterkaitan dengan program senjata nuklir Israel yang tidak pernah diumumkan secara resmi. Hamparan luas dan sepinya Gurun Negev juga digunakan Israel untuk menguji roket serta berbagai teknologi militer canggih yang terus dikembangkan. Tidak hanya itu, di bawah permukaan gurun tersebut, Israel membangun berbagai instalasi militer bawah tanah yang sebagian besar masih menjadi misteri bagi dunia luar. Fakta nomor 5. Israel menciptakan sistem irigasi tetes dan berhasil mengubah gurun menjadi lahan pertanian yang membantu memasok kebutuhan pangan Eropa. Lebih dari 60% wilayah Israel merupakan daerah gurun. Meski demikian, negara ini menjadi salah satu pengekspor utama buah-buahan, sayuran, dan bunga ke berbagai negara di Eropa serta wilayah lainnya. Rahasia keberhasilan tersebut terletak pada teknologi irigasi tetes yang dikembangkan di Israel. Sistem ini menyalurkan air langsung ke akar tanaman setetes demi setetes, sehingga hampir tidak ada air yang terbuang sia-sia. Selain itu, Israel juga mendaur ulang sekitar 90% dari seluruh air limbahnya, sebuah angka yang merupakan yang tertinggi di dunia. Negara lain yang berada di posisi terdekat hanya mampu mendaur ulang sekitar 20% air limbah mereka. Dengan kata lain, kemampuan Israel dalam mendaur ulang air mencapai sekitar 4,5 kali lebih baik dibandingkan pesaing terdekatnya. Tomat cherry yang kini populer di berbagai negara juga merupakan hasil pengembangan teknologi pertanian di Israel. Fakta nomor 4. Eilat. Eilat terletak di ujung paling selatan Israel, tepat di tepi Laut Merah.
dan dikenal sebagai salah satu kota yang paling unik di seluruh kawasan Timur Tengah. Matahari hampir selalu bersinar sepanjang tahun di kota ini, mendekati 365 hari tanpa henti. Perairan Laut Merah di sekitar Eilat terkenal sangat jernih dan menjadi rumah bagi terumbu karang yang luar biasa indah. Kawasan bawah lautnya dipenuhi ikan tropis berwarna-warni, lumba-lumba, serta berbagai bentuk kehidupan laut yang menarik penyelam dari berbagai penjuru dunia untuk datang berkunjung. Eilat juga memiliki satu-satunya observatorium bawah laut di dunia. Struktur unik ini menjulur ke dalam Laut Merah dan memungkinkan para pengunjung mengamati kehidupan laut melalui jendela-jendela kaca khusus, tanpa harus menyelam atau bahkan membasahi diri mereka. Pengalaman tersebut menjadikan Eilat sebagai salah satu destinasi wisata yang paling menarik dan berbeda yang dapat ditemukan di kawasan Timur Tengah. Terumbu karang yang menakjubkan, sinar matahari sepanjang tahun, resort-resort pantai yang nyaman, serta lokasi menyelam kelas dunia, semuanya dapat ditemukan di ujung paling selatan sebuah negara yang luasnya tidak lebih besar dari New Jersey. Fakta nomor 3, Israel memiliki jumlah museum per kapita yang lebih tinggi dibandingkan Italia, Prancis, dan Yunani. Israel tercatat memiliki lebih banyak museum per kapita daripada negara manapun di dunia. Jumlahnya melampaui Italia, melampaui Prancis, dan bahkan melampaui Yunani. Untuk sebuah negara dengan populasi yang hanya sekitar 9 juta jiwa, konsentrasi museum yang dimiliki Israel benar-benar luar biasa. Museum-museum tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari seni, arkeologi, ilmu pengetahuan, teknologi, sejarah militer, hingga artefak-artefak yang berkaitan dengan kisah-kisah dalam Alkitab. Museum Israel yang berada di Yerusalem menyimpan gulungan laut mati yang terkenal, yaitu manuskrip Alkitab tertua yang pernah ditemukan oleh para peneliti. Sementara itu, Memorial Holocaust Yad Vashem dianggap sebagai salah satu pengalaman museum paling mendalam, paling mengharukan, dan paling penting yang dapat ditemukan dimanapun di dunia. Di Israel, sejarah bukanlah sesuatu yang hanya dibaca dalam buku pelajaran atau terjadi di tempat yang jauh. Sejarah itu berlangsung tepat di lokasi tersebut, bahkan secara harfiah berada di bawah kaki Anda. Hampir setiap meter persegi wilayah negara ini menyimpan kisah, peristiwa, dan warisan masa lalu yang memiliki arti penting. Fakta nomor 2, Israel merupakan satu-satunya negara di dunia yang jumlah pohonnya terus bertambah, bukan berkurang. Hampir semua negara di dunia saat ini menghadapi penurunan jumlah pohon akibat berbagai faktor. Deforestasi atau penggundulan hutan menjadi salah satu krisis lingkungan paling serius yang sedang dihadapi planet ini pada masa sekarang. Namun ada satu pengecualian yang menarik perhatian, yaitu Israel. Negara ini sering disebut sebagai satu-satunya negara di dunia yang memiliki lebih banyak pohon saat ini dibandingkan 50 tahun yang lalu. Sejak berdirinya negara tersebut, ratusan juta pohon telah ditanam, mengubah lereng-lereng tandus dan tepi gurun yang sebelumnya gersang menjadi kawasan yang menyerupai hutan sungguhan. Tu Bishvat, yang dikenal sebagai Tahun Baru Pohon dalam tradisi Yahudi, dirayakan setiap tahun sebagai Hari Nasional Penanaman Pohon. Anak-anak sekolah di Israel secara rutin menanam pohon sebagai bagian dari tradisi budaya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di saat banyak wilayah dunia kehilangan kawasan hutannya, Israel secara konsisten dan relatif tanpa banyak sorotan terus melakukan penanaman pohon dalam skala besar. Fakta nomor 1, Israel menempati peringkat ke-8 sebagai negara paling bahagia di dunia pada tahun 2025. Dan inilah fakta utama yang mungkin akan mengubah cara banyak orang memandang Israel. Laporan Kebahagiaan Dunia atau World Happiness Report setiap tahun menyusun peringkat negara-negara berdasarkan tingkat kepuasan hidup, dukungan sosial, kebebasan individu, dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2025, Israel berada di posisi ke-8 sebagai negara paling bahagia di seluruh dunia. Bahkan dalam salah satu kategori tertentu, yaitu hubungan sosial antar warga, Israel berhasil menempati peringkat pertama di dunia. Posisi tersebut berada di atas negara-negara Skandinavia yang selama ini terkenal memiliki kualitas hidup tinggi, berada di atas Swiss, dan berada di atas negara-negara lain yang biasanya mendominasi daftar tersebut. Masyarakat Israel secara konsisten melaporkan tingkat rasa kebersamaan, persahabatan, solidaritas, dan rasa bermiliki yang termasuk paling kuat dibandingkan populasi negara manapun di dunia. Negara kecil, dikelilingi oleh berbagai tantangan dan kompleksitas geopolitik, serta berada di pusat salah satu kawasan yang paling banyak diperdebatkan dan diperebutkan di dunia. Namun demikian, masyarakatnya tetap termasuk kelompok yang paling bahagia dan memiliki ikatan sosial yang paling kuat di planet ini. Itulah Israel, negara kecil dengan pengaruh besar, sejarah yang sangat panjang, serta karakter yang membuatnya berbeda dari hampir semua negara lain di dunia.